Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak ulangi sekali lagi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir baru 9 ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata kuliah kalkulus ya. Nah, di pertemuan pertama ini sudah pasti kita perkenalan, habis perkenalan kita kesepakatan kontrak kuliah, habis itu kita memasuki tahap materi-materi apa saja sih yang akan dipelajari di mata kuliah kalkulus. Baik, di sini Bapak perkenalkan nama Bapak M. Komarudin MZ. Kelihatan nggak di layar? Kelihatan, Pak. Kelihatan semua? Oke? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Baiklah, di sini Bapak akan mengajar mata kuliah kalkulus. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak seperti profil di sini. Anda lihat dengan jelas. Nama lengkap Bapak M. Komarudin MZ. Itu nama lengkap. Nama panggilan Komar, biasa dipanggil Pak Komar ya. Tuh. Kalau Anda ingat pelawak ya ingat Bapak, itu aja lah konsepnya. Terus Bapak lahir tanggal 21 April 1976. Ini kotanya nggak disebutin ya, di kota Metro Lampung. Sekarang Bapak tinggal di Cibubur, tepatnya di Legenda Wisata. Itu kalau Anda tahu kota wisata, seberangan dengan Legenda Wisata. Itu sekilas profil dari Bapak. Sebelum Bapak berkenalan dengan Anda sekalian, ada pertanyaan, Bapak persilakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Bapak selain dosen, pekerjaan Bapak, ada nggak Pak lainnya pekerjaannya Bapak? Gimana kan? Selain Bapak mengajar sebagai dosen, pekerjaan lain Pak, maksud saya? Ada. Bapak selain jadi dosen, Bapak juga punya sebuah lembaga edukasi, yaitu bergerak di bidang forex trading dan cryptocurrency. Jadi di sini Bapak sebagai lembaga ini sifatnya edukasi ya, yang mana ini udah Bapak rintis dari tahun 2008 dulu. Nah, itu salah satu kegiatan Bapak. Yang di luar lain, Bapak juga ada kegiatan usaha kecil-kecilan ya, kayak sifatnya lebih ke UMKM. Karena Bapak lebih suka bisnis itu yang membidik atau mengarah ke UMKM. Jadi saat ini Bapak ada kerjasama dengan rekan Bapak juga buat produksi kopi kesehatan, bandrek, dan bajigur. Itu di pabriknya di Sukabumi sama di Tangerang. Kalau organisasi, selain Bapak aktif di kampus dan Bapak juga punya lembaga edukasi, yaitu spesifik mengajar masyarakat Indonesia tentang apa sih forex trading dan kripto,
Itu namanya lembaganya Pesantren Masyarakat Digital. Itu alamatnya di Cibinong. Selain itu Bapak juga aktif di organisasi Asparindo, Asosiasi Pengelola Pasar Rakyat Indonesia. Itu kantornya di Kayu Putih, Rawamangun, Jakarta Timur ya. Tuh. Kedua, Bapak juga sekarang lagi aktif di Yayasan Santri 9. Itu sebuah yayasan yang mengembangkan bisnis UMKM untuk pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Baca. Ada pertanyaan lain? Cukup, Pak. Nah, tadi pertanyaan dari Mas Wahyu tadi ya? Iya, Pak. Silakan yang lain kalau mau bertanya. Rumahnya di mana, Pak? Oh, rumahnya Bapak di Cibubur. Tempatnya di Legenda Wisata. Tapi asal Lampung ya, Pak? Apa gimana? Saya asal dari Lampung. Dulu sempat ngajar di Universitas Muhammadiyah Metro Lampung ya. Karena Bapak melanjutkan studi lagi, mulai semester ini Bapak pindah home base, itu di ITTS. Nah, jadi kalau dosen itu kalau udah punya NIDN, nomor induk dosen nasional, dan punya jenjang akademik, itu pindah kampus itu sangat memungkinkan. Dan Bapak udah putuskan siap untuk membesarkan ITTS. Tuh. Ada pertanyaan lain? Silakan yang ingin bertanya tentang profil dari Bapak. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, sekarang Bapak perkenalan dengan Anda satu persatu. Aditya Duta Ramadan. Berasal dari mana, Mas? Saya berasal dari Jakarta, Pak. Wah, ini fotonya yang mana ini? Ya, maaf, Pak. Kalau saya open cam agak ngelek-ngelek gitu, Pak. Gimana? Kalau saya open cam agak ngelek-ngelek gitu, Pak, jaringan saya. Makanya saya off cam. Oh, itu. Hobinya main game apa, Mas Aditya? Hobinya main Mobile Legend. Mobile Legend? Selain Mobile Legend apa lagi? Oh, udah itu aja, Pak. Nggak ada ya. Oke. Karena Anda seorang gamer, jelas Anda ngambil kuliah di ITTS tidak salah. Karena teknologi semakin berkembang terus. Dulu zaman Bapak tuh main gamenya tuh Gamebot. Pernah dengar belum Gamebot itu? Pernah, Pak, main Tetris ya, Pak? Ya, Tetris itulah. Tetris tuh zaman Bapak dulu. Kalau di komputer Dicer, dulu kan belum secanggih sekarang. Tuh. Tujuan Mas Aditya kuliah di ITTS apa nih? Halo? Tertarik, Pak, sama pelajaran informatika, apalagi dengan teknologi. Oh, gitu ya. Oke. Saya dulunya soalnya ambil SMK jurusan akuntansi. Jadinya saya ingin nyimpang itu, Pak, untuk lebih tahu tentang teknologi. Oke. Jadi sekarang teknologi informatika atau teknologi informasi itu semua apa yang ada di muka bumi ini tercangkup. Contoh tadi Mas Aditya
pernah memperdalam ilmu akuntansi ya. Nah, akuntansi udah era digital ini juga menggunakan teknologi komputerisasi. Tuh, jadi semua mencakup. Berarti nggak salah Anda ngambil kuliah di jurusan ini. Oke, semangat Mas Aditya ya. Bapak harapkan Anda bisa sampai wisuda, sampai selesai kuliahnya. Makasih Pak. Ya. Selanjutnya Mas Ahmad Baharu. Iya, Pak, saya hadir. Mas Ahmad Baharu mana fotonya? Biar tahu. Biar kenalan. Tinggal di mana Mas Ahmad Baharu? Di Ciledug, Pak. Tangerang. Rumah dengan kampus jaraknya berapa menit, Mas? Kalau nggak macet kira-kira 30 menitan, Pak. Oh, nggak jauh ya. Naik apa itu? Naik motor apa naik pesawat tuh? 30 menit. Motor. Motor ya. Tuh, cita-cita dan tujuan Mas Ahmad ini apa nih kuliah di ITTS? Mungkin saya bisa jago ngoding gitu, Pak. Apa? Jago ngoding. Jago modif. Coding, Pak, coding. Oh, jago coding. Dalam pengkodingan ya. Oke. Jadi Anda nanti kalau lebih profik dalam ini, dalam ilmu coding atau ilmu komputer itu Anda dapatkan dari luar kampus dan di dalam kampus. Tapi yang paling banyak pasti Anda dapatkan di luar kampus karena jam Anda itu lebih banyak di luar kampus ketimbang di kampus. Itu harus Anda pahami. Tuh. Di kampus ini Anda mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yaitu support dari dosen, terus ilmu-ilmu yang ada di kampus, itu yang akan menunjang kemampuan Anda untuk lebih memperdalam ilmu komputer. Oke, selamat dan sukses serta semangat ya, Mas Aditya. Mas Ahmad Baharu, Bapak harapkan Anda sampai selesai kuliahnya. Iya, Pak, siap, Pak. Ketemu kawan-kawannya di acara wisuda. Oke. Terus selanjutnya Asbed Nahumaruri. Halo Pak. Halo, mana ini fotonya Mas Asbed? Ini kamera saya jelek nih Pak. Gak apa-apa. Gak kelihatan dianya. Coba. Iya Pak. Mas Asbed tinggal di mana? Di ini Pak, di dekat kampus. Dekat kampus, berarti di TPS. Iya. Iya Pak, di kampus nih juga Pak. Ini lagi di kampus ya? Iya Pak. Wah, berarti ketemu Pak Agung berarti. Pak Agung lagi di kantor kayaknya Pak, bukan di kampus. Oh, lagi di kantor ya? Iya. Nah, jadi tinggal di Tangerang Selatan ya? Iya Pak, di Rawabuntu. Tujuan Anda kuliah di ITTS apa itu Mas? Biar memperdalam ini aja Pak, minat di teknologi. Karena memang udah suka sama teknologi, jadi memperdalam lagi di ITTS. Memperdalam ya? Oke. Iya. Jelas kalau Anda ini kayaknya udah ngerti lah tentang develop ya. Tentang membangun sebuah sistem ya. Jadi memang di kampus ini secara keilmuan dan secara legal formal itu memang dibutuhkan. Jadi kalau kita punya ilmu komputer sehebat apapun, kalau legalnya kita nggak memiliki, ya kita juga tidak diakui. Itu menjadi di luar negeri sama aja. Tapi yang lebih dominan, Anda ini legalnya punya, skill punya, itu yang sangat luar biasa. Gitu. Ya, selamat buat Mas Asber masuk ke ITTS dan Bapak pesankan semangat kuliahnya sampai selesai Mas, jangan sampai selesai. Ya Pak, makasih Pak.
jadikanlah sebuah sesuatu yang menyenangkan, tapi janganlah dijadikan sebuah beban. Itu pesan Bapak. Kalau Anda menjadikan kuliah ini sesuatu yang menyenangkan, insya Allah kuliah ini pasti selesai. Oke, selanjutnya Bapak Erlan Inun Kiriwang, mana ini? Ya Pak, halo. Halo, Wah, tinggal di mana Mas Erlan? Tinggalnya di Kabupaten Bogor, Pak. Di mananya Bogornya? Ini dekat perbatasan Tangerang Selatan. Di Parung ya? Ya, Parung. Bukan, Pak. Saya di Rawakalong ya. Rawakalong. Iya. Oh, betul, itu masuk ini ya, Kabupaten Bogor tuh ya? Iya, itu udah masuk ke Kabupaten Bogor. Dari rumah ke kampus berapa menit? Itu sekitar 35 menit, Pak. Nggak jauh ya. Itu naik motor apa jalan kaki? Naik motor, Pak. Oh, akhirnya jalan kaki atau. Cita-cita Mas Erlan apa nih? Kok kuliah di kampus ITTS nih? Cita-cita pengen bisa ini, Pak. Ngoding sama desain web. Oh iya, ngoding sama desain web ya. Iya. Nah, berarti desain webnya pengen di UI UX-nya juga pengen diperdalam ya? Iya, Pak. User interface, user experience. Iya. Yang penting pesan Bapak tadi, banyak-banyaklah Anda cari pengalaman itu di lingkungan Anda, di luar kampus, kalau Anda lagi nggak di kampus. Nah, Ya, Pak. kalau di kampus sudah jelas, Anda dapat ilmu, dapat wawasan, itu di kampus. Selanjutnya, Anda kuliah ini, Anda niatkan juga Anda ingin menjalin sebuah silaturahmi atau relasi. Semakin banyak kita punya relasi, semakin banyak peluang kita untuk mendapatkan pemasukan atau mendapatkan peluang untuk usaha. Kalau Anda pinternya setinggal langit cuma di rumah aja, ya paling ya hanya sebatas di situ-situ aja. Kecuali Anda tetap online ya, tetap aktif di online ya, di media sosial. Nah, tapi silaturahmi, ketemu orang juga itu penting. Nah, oke, semangat Mas Erlan. Ya, Pak, makasih. Doakan kuliahnya selesai ini. Selanjutnya Mas Erlangga Maulana. Halo Pak. Halo, mana? Ya tadi nama sama tempat tinggal Pak. Mana nih penampakannya nih? Tadi nama sama tempat tinggal Pak. Gimana? Tadi nama sama tempat tinggal Pak. Oh iya. Oh, tempat tinggal di mana Mas Erlangga? Saya di Pondok Aren Tangerang Selatan. Oh, dekat berarti ya. 5 menit ke kampus ya. Sekitar 15 menit Pak. Oh, 15 menit. Yang membuat Anda semangat nih kuliah di TTS-nya apa nih, Mas Erlangga? Saya bisa ketemu teman baru mungkin. Ya, tambah silaturahmi, ketemu teman baru. Yang lainnya? Apa yang buat semangat nih? Yang membuat Anda kok kuliah di TTS-nya apa gitu? Pelajaran bahasa pemrograman. Dalam pemrograman ya. Iya. Oke, Mas Erlangga yang semangat. Bapak Anda selesai sampai wisuda kuliah ya. Oke Pak. Oke, sekarang Muhammad Fahrul. Mana nih Muhammad Fahrul? Ada Pak. Ya. Ada nggak nih fotonya nih? Mana di nih, rumah Fahrul nih? Di rumah. Di rumah? Iya. Ya. Bisa menemukan wajah nggak ini rekan-rekannya pengen dengan Mas Muhammad Fahrul?
Ya, yang live. Nanti kalau ketemu Bapak kan, siapa tahu Bapak traktir makan bakso kan nggak ngerti. Oke. Tinggal di mana Mas Muhammad Farul? Di Papua Alam. Alam. Papua Alam mana nih? Yang ini loh Pak, apa? Alam Oh, Sutra. Papua Alam yang Alam Sutra, dekat BSD. Enggak dekat BSD sih. Gading, ya? Gading. Tengah-tengahnya. Dengan kampus berapa menit tuh kalau naik motor? Kalau ngebut 10. Waduh, ngebut 10, pelan 15 berarti ya? Iya. Apa nih yang membuat Mas Farul ini kuliah di ITS nih? Awalnya sih tertarik sama S2-nya Pak waktu itu. Oh, S2-nya? Ya. Terus ngambil S1 lagi? Ngambil S1 lagi akhirnya? Enggak ngambil S2 langsung. Langsung ya? Ya. Dulu S1-nya apa sebelumnya? Enggak, maksudnya baru S1 langsung S2, jadi langsung Oh, yang tertarik dengan paketnya ya? Ya, iya. Benar, enak itu Mas Farul. Aktivitas apa Mas Farul sehari-hari? Jualan. Dagang apa nih? Minyak sama gula. Wah, keren amat nih. Kemarin berarti dapat tender dong, waktu sembako kemarin. Waktu sembako kemarin dapat tender besar kemarin ya? Iya, sekarang lagi suhu sih Pak, lagi naik harga minyak kelapa sawit. Oh, lagi naik ya? Iya. Itu gula juga lagi naik? Enggak, gula masih standar ya. Mantap nih Mas Farul udah menekuni dunia trading atau dunia dagang. Oke, semangat Mas Farul. Bapak harapkan Anda selesai ya sampai S2-nya gitu. S1-nya selesai, S2 langsung ya. Oke, selanjutnya Kartika Widyadari. Mana nih Kartika? Mbak Kartika. Halo Mbak Kartika. Kedengeran nggak Pak? Kedengeran. Tinggal di mana Mbak Kartika? Tinggal di Ciputat Pak. Berapa menit dari ini? Dari apa? Dari rumah ke kampus? 30 menit. Jalan kaki apa naik motor tuh? Naik motor. Kalau jalan kaki sejam kali ya? Lebih kayaknya deh Pak. Benar, hitungannya lebih. Yang membuat Mbak Kartika tertarik kuliah di ITS-nya apa Mbak? Itunya Pak, apa sih namanya? Pembelajarannya. Terus karena kampus baru gitu, jadi masih fokus sama mahasiswanya gitu. Oh gitu ya. Yang jelas kita di TTS walaupun kampus baru, cuma di sini banyak tokoh-tokoh IT terkenal. Salah satunya Pak Onowe Purbo. Itu tokoh IT Indonesia itu ya, yang patut membuat kita semangat. Jadi melihat dari senior kita kan udah jelas. Yang kedua ya Mbak ini kuliah kan tujuannya menambah ilmu, menambah wawasan, juga menambah relasi atau hubungan silaturahmi. Tuh. Oke, Bapak berharap Mbak Kartika sampai selesai nih kuliah, langsung S2. Jadi dibuat kuliah ini sesuatu yang menyenangkan, jangan dibuat satu beban ya. Kalau ini dibuat sesuatu menyenangkan ya, Anda pasti selesai kuliahnya. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Kartika Widyadari ya. Selanjutnya Muhammad Ghazi A. Mana nih Mas Muhammad Ghazi? Hadir Pak. Mana ininya? Penampakannya mana nih? Dengan lihat nih. Wah. Pak. Di mana Mas Ghazi? Apa Pak? Mas Ghazi tinggal di mana? Tinggal di Baros Pak, Kota Serang. Berapa menit dari kampus kita? 2,5 jam Pak, kurang lebih. Juga ya. Jadi nanti kalau offline berarti kos ya Mas Ghazi ya? Insya Allah Pak. Ya, kalau
PP ya habis di jalan waktunya kan. PP Iya, 5 pasti jam nggak, itu. Pak. Kalau PP berangkat dari subuh Pak yang ada. Oh itu ya. Ini apa nih yang membuat Mas Gasi kok semangat nih kuliah di ITTS nih? Ini Pak kan karena dulunya suka main komputer kan, terus sering warnet juga. Akhirnya pengen tahu lah dunia komputerisasi gitu Pak. Oh bagus. Jadi selain di kampus, Mas Reza juga harus rajin ini. Mas Gasi rajin cari pengalaman di luar. Itu Iya, wajib ya. Tuh. Oke, selamat Mas Gasi. Bapak harapkan Anda selesai kuliahnya. Jangan nggak selesai ya. Syukur lanjut S2. Amin. Oke. Terima kasih Pak. Selanjutnya Muhammad Reza Pahlevi. Mana Mas Reza? Pak. Sebentar Mas. Mas Reza tinggal di mana? Saya tinggal di Pamulang, Pak. Pamulang, nggak jauh ya dari situ ya? Iya. Itu berapa menit dari rumah Mas Reza ke kampus? Kira-kira 20 menit, Pak. Iya. Aktivitas sekarang apa sehari-hari selain jadi mahasiswa? Sekarang saya lagi lumayan sibuk di freelancing sama dagang roti, Pak. Apa? Freelancing sama dagang roti. Well, di lansing, sebut di lansing ya? Iya. Dagang rotinya roti apa, Mas? Roti-roti rumahan, Pak. Kayak roti-roti manis, roti-roti gurih gitu. Nah, buatan rumah. Itu yang paling Bapak sukai. Bapak suka usaha yang berbasis UMKM. Nah, kebetulan Bapak aktif di Asparindo, Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia. Jadi saat ini juga Bapak pengurus Yayasan Santri 9, yaitu kita bergerak di bidang ekonomi kerakyatan untuk pesantren-pesantren di Indonesia. Justru belajar dari kejadian COVID kemarin ya, ini mahasiswa yang lain mau didengarkan. Seandainya kemarin itu terjadi lockdown, benar-benar bukan PPKM ya, lockdown dengan PPKM beda ya. Kalau lockdown itu artinya udah orang nggak bisa keluar masuk. Itu justru ketahanan ekonomi kita ini terletak di pasar rakyat dan pedagang UMKM. Kayak Mas Reza ini termasuk bagian dari ketahanan ekonomi itu. Kalau yang lain bolehlah tutup. Contohnya kayak mall, kayak pertokoan silakan tutup. Tapi kalau sampai pasar rakyat dan UMKM ini tutup, selesai. Tapi kalau pasar rakyat dan ekonomi masih ada, negara masih ada. Bisa Anda bayangkan, kalau pasar rakyat itu pasar tradisional tuh, pasar itu, dan UMKM kayak Anda ini masih ada. Kantor manapun tutup, tetap negara masih ada. Itu sempat saya sampaikan ke waktu rapat dengan Pak Menteri Erlangga Hartarto, sempat sampaikan ke Pak Teten Mustuki, sempat sampaikan. Artinya justru mengapa kok sekarang ini kita lebih membidik UMKM. Nah, tapi kan orang kan nggak paham UMKM itu apa kan? Usaha mikro, kecil, menengah kan gitu. Kalau Pak singlenya gini, orang usaha yang omsetnya di bawah 50 miliar itu UMKM. Di bawah 50 miliar. Misalnya tukang sol sepatu sehari penghasilannya 100.000, itu UMKM, kan di bawah 50 miliar kan? Nah, jadi gambaran gitu. Apapun bentuk usaha kita, kalau dia omsetnya di bawah 50 miliar, itu termasuk kelompok UMKM. Nah, itu yang harus Anda pahami. Jadi Anda bangga. Misalnya omset Anda bulan 20 juta. Anda masih satu golongan dengan yang omsetnya sebulan 20 miliar. Tuh. Memang ada pembedaan mikro, kecil, menengah. Itu. Artinya itu. Nah, sekarang yang membuat Mas Reza ini semangat kuliah di ITTS ini apa ini? Salah satunya. Yang membuat saya semangat kuliah di ITTS karena di kampus ini punya konsentrasi di dunia animasi ya, Pak. Jadi ke depan saya pengen menekuni hobi saya di bidang animasi dan bisa memajukan industri animasi Indonesia. Ya, memang ke depannya ITTS ini
kita mau menggebrak sebagai teknologi sekelas dunia. Di situ banyak bidang-bidang yang akan dikembangkan. Kedepannya Bapak juga siap mensupport mahasiswa yang bergerak di bidang UMKM yang kaitannya dengan digitalisasi. Yang kalau bicara digitalisasi, berarti ini keterkaitan dengan teknologi informasi, kan gitu. Nah, jadi artinya semua bidang akan kita besarkan di ITTS, gitu. Jadi kita nggak usah minder dengan kampus-kampus yang lain, karena di ITTS ini banyak bapak-bapak ahli IT, bahkan dijuluki IT-nya Indonesia, salah satu itu Pak Onowi Purbo ya, dan yang lain masih banyak. Itu ada di ITTS. Tuh. Oke, semangat Mas Reja. Bapak berharap Anda S1 selesai, sebelum lanjut S2, dan usahanya ditekunin Mas. Apapun bentuk usaha kita, itulah yang harus kita tekuni dan kita buat bersyukur dan senang. Gitu Mas, kalau udah senang pasti yang lain ngikut, kan gitu. Oke, selanjutnya Bapak Nur Laila Hidayati. Mana nih Mbak Nur Laila? Hadir, Pak. Ya, hadir. Tinggal di mana Mbak Nur Laila? Di Lampung, Pak. Lampungnya di mana? Di Wajipara. Wajipara, Lampung Timur ya? Ya. Bupatinya siapa sekarang? Nggak tahu. Nggak tahu. Kok Mbak Nur Laila ini bisa kuliah di ITTS gimana dari Lampung? Itu panjang Pak ceritanya. Oh, panjang. Singkat cerita. Ya, tadinya dari lulus SMA itu kan SMA-nya menyarankan kayak kalau mau kuliah di luar negeri oke, kita bantu gitu kan Pak. Dari semua mau yang free apa maksudnya? Free, kita nggak mengeluarkan pakai beasiswa atau mau yang mengeluarkan uang. Terus ya udah saya pilih yang saya sambil kerja tapi kuliah. Tapi dari 2 bulan sebelum berangkat orang tua nggak boleh. Jadi kan semua tutup universitas. Jadi ya udah lihat di Instagram ada iklan ITS masih buka, dicoba aja Pak. Oh gitu ya. Sekarang kesibukan di mana Mbak Nur Laila? Jualan makanan sama bisnis online. Jualan makanannya apa tuh kalau Bapak boleh tahu? Ini apa, menu-menu Sunda gitu. Loh, Mbak Nur Laila dari Lampung kok menu Sunda? Asli Bandung. Oh, asli Bandung. Merantau. Tapi sekarang posisi di Wajipara apa di Tangerang? Di Wajipara. Oh, di situ. Di rumah. Udah memperkenalkan masakan-masakan Sunda ya di Wajipara ya. Iya. Di sana iya, masyarakatnya memang padat ya Wajipara ya. Kalau di lingkungan saya kan ini rumahnya di lintas itu. Oh, lintas. Ya, kalau kesananya ya kayak perkampungan gitu. Ya, tapi kalau lintas rame ya di situ ya. Ya, rame terus. Jualan online-nya apa nih yang mudah digelutin, yang jualan online-nya? Jualan online-nya kayak fashion gitu-gitu, kebutuhan sehari-hari. Oh, fashion gitu ya. Oke, bagus tuh Mbak. Artinya udah berbisnis, Anda melanjutkan kuliah. Nah, jadi Anda tekunin bisnis Anda, kuliahnya jangan sampai putus. Pesan Bapak, Anda kuliah sampai syukur S2. Jadi begini, jikalau Anda sukses menjadi seorang pengusaha, tapi Anda tidak punya legalitas, itu akan berpengaruh. Sangat berpengaruh. Jadi rekan-rekan yang lain, buat mahasiswa yang lain, ingat pesan Bapak ya. Kita boleh sukses di bidang usaha sebagai seorang swasta. Tapi dikala kita tidak punya legalitas, itu nanti akan berpengaruh. Karena nasib orang itu nggak ada yang tahu. Contoh teman Bapak dari Lampung, dia bisnis kosmetik, begitu sampai di Jakarta, pulang pengen nyalon wali kota masa nggak punya ijazah S1, kalau SMA kan malu kan. Nah ini gara-gara nggak punya ijazah S1, nggak jadi nyalon. Nah terkendala di situ, karena dia nyesel ngapa dulu saya nggak kuliah. Nah
Misalnya sekarang dia mau kuliah lagi udah tua kan, udah malas kan gitu. Jadi dua pesan Bapak, Anda yang punya aktivitas di dunia bisnis, dunia usaha, semangat. Anda kuliah juga harus semangat. Karena itu saling berkaitan sebenarnya nanti di endingnya, dikala Anda mencapai puncaknya nanti. Oke, semangat Mbak Nurlaila. Dari Bapak, pesan Bapak kuliahnya selesai ya. Oke. Selanjutnya Mas Osama Abdillah. Baik, ya Pak. Ya, Assalamualaikum Mas Osama Abdillah. Salam Pak. Ya, Mas Osama Abdillah tinggal di mana nih? Sekarang masih di Kendari Pak. Coba Mas, dari Kendari sana. Ya Pak. Ini kan Mas Osama Abdillah ini udah semester 3 nih ya? Ya Pak. Yang membuat Mas Osama ini semangat kuliah di ITTS ini apa Mas? Sebenarnya dari sejak semester 1 Pak, saya sudah berambisi untuk menjadi software engineer. Oh iya, SE, software engineering. Nah. Iya. Terus? Sudah masuk semester 3 ini kayaknya merasa kayak kurang, perlu lagi untuk menambah penetrasi. Mempelajari penetrasi supaya bisa sekalian buat dan sekaligus tes sendiri. Iya. Kesibukan di apa sekarang nih? Saat ini kesibukannya saya berusaha berhenti mencari kesibukan Pak, karena mau ke Tangerang. Jadi berhentikan semua kesibukan yang ada. Oh, dia aktivitasnya di Ovin mau ke Tangerang ya? Iya Pak. Oke, bagus. Jadi benar-benar pengen memperdalam software engineering ya? Iya Pak. Karena cerita pada saat Gojek itu dulu didirikan, itu kan kita tahunya kan cuma Nadiem Makarim. Ada satu lagi orang itu di Gojek itu namanya Alamanda Santika. Beliau pendiri Biner Academy. Dulu Mbak Alamanda ya bilang pada saat buat Gojek itu nyari programmer di Indonesia aja susah. Akhirnya mayoritas itu programnya dari India. Nah, makanya dengan adanya ITTS ini siapkan kader-kader software engineering dan seluruhnya lah yang benar-benar siap untuk go dalam dunia digital. Oke, selamat kepada Mas Wahyu. Harapan Bapak Mas Wahyu kuliah sampai selesai. Syukur bisa lanjut ke jenjang S2. Oke. Ini dari 12 peserta ini, harusnya kan yang masuk banyak ini. Jadi kita pertemuan pertama kali ini perkenalan, terus selanjutnya silakan Anda lihat di layar. Kita masuk ke ini, kita mata kuliah kalkulus ya, perhatikan. Oke. Ini moto Bapak nih. Berkahnya hidup ketika kita bermanfaat untuk orang lain. Anda perhatikan. Jadi di sini berkahnya hidup ketika kita bermanfaat untuk orang lain. Moto berikutnya, ini yang perlu Anda pahami. Cara berpikir anak-anak itu biasanya memaksa orang lain mengerti kita. Tapi kalau cara berpikirnya orang dewasa, kita belajar mengerti orang lain. Paham ya dengan kalimat ini? Paham Anda sekalian? Paham Pak. Oke. Paham ya? Jadi kalau kita sudah merasa orang dewasa, kita harus belajar mengerti orang lain. Itu yang perlu kita tanamkan di diri kita. Oke. Selanjutnya di sini ada permainan game. Anda perhatikan 4 gambar ini. Ini gambar apa aja ini?
Bangun datar, Pak. Apa? Bangun datar. Ya, itu persegi. Yang ini persegi ya. Terus segitiga. Terus segi berapa ini? 1, 2, 3, 4. Segi 8 atau diagonal. Terus gambar lingkaran. Oke. Di sini Bapak mau nanya nih. Kalau Bapak suruh milih salah satu gambar, ini Mas Osama pilih gambar yang mana nih? Apa nih yang dipilih? Halo, Mas Osama? Lingkaran, Pak. Oke. Mbak Nurlaila pilih gambar apa? Lingkaran, Pak. Oke. Mas Muhammad Ghazi pilih gambar apa? Segi 4, Pak. Persegi. 4. Ingat-ingat ya. Tadi yang milih lingkaran, segi 4, segi 4. Oke. Mas Ahmad Baharu milih gambar apa, Mas? Kalau saya segitiga, Pak. Apa? Segitiga? Iya, segitiga, Pak. Segitiga, oke. Mas Asbed Nahu Maru Pri, pilih gambar apa? Halo, Mas Asbed? Mas Asbed, halo. Ini sinyal. Mas Aditya. Aditya Duta Ramadan. Iya, Pak. Milih gambar apa, Mas Aditya Duta Ramadan? Lingkaran, Pak. Oke, lingkaran. Mas Erlan Inki Riwang, milih gambar apa? Kalau saya persegi sih, Pak. Persegi ya. Mas Erlangga? Segitiga deh, Pak. Oke, Mas Muhammad Fahrul? Segitiga, Pak. Oke, Mbak Kartika Widya Dari? Halo, Mbak Kartika, milih gambar apa, Mbak Kartika? Iya, Pak. Milih gambar yang apa, Mbak Kartika? Yang lingkaran, Pak. Lingkaran, oke. Mas Muhammad Ghazi udah tadi ya, lingkaran ya? Persegi, Pak. Persegi. Ya, Mas Reza Palepi, gambar apa nih? Halo, Mas Reza Palepi. Fotonya ya, oke. Mas Osama Abdillah, gambar apa? Lingkaran, Pak. Oke. Mas Wahyu? Kita hanya milih saja ya, Pak? Hah? Kita hanya milih ya, Pak, dari keempat gambar ini. Ya, satu aja yang dipilih. Segitiga, Pak. Segitiga, oke. Anda perhatikan gambar ini ada makna dan artinya, oke ya. Tadi Anda yang memilih persegi, ini, lihat ya. Perhatikan. Yang memilih persegi, Anda perhatikan nih. Orang-orang ini memiliki prinsip yang kuat. Mentaati peraturan dengan sungguh-sungguh. Jika dia menjadi pemimpin, maka dia akan menjadi pemimpin yang disiplin. Taat akan aturan yang berlaku. Kelemahannya kurang kreatif aja kelemahannya. Ini gambar persegi ya. Siapa tadi yang mulai gambar persegi tadi? Saya, Pak. Nah, oke. Sekarang yang mulai gambar segitiga tadi siapa? Saya, Pak, Ahmad Baru. Ahmad Baru ya. Nih, arti dari segitiga. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai visi ke depan dalam hidup dan pekerjaan sehari-hari. Ingat ini, kita ini hanya game loh ini. Permainan kan ya. Tadi Anda mulai segitiga ini. Arti gambar dari segitiga. Sudah dibaca Mas Baru? Oke? Lagi dibaca, Pak. Lagi dibaca. Anda perhatikan. Selalu terfokus pada profit. Anda nih fokusnya untung dulu Anda nih. Orangnya up to date. Ya kan? Nih, menguasai produk. Oke. Selanjutnya, tadi siapa yang mulai gambar nih? Nggak ada ya?
Ada nggak yang milih gambar diagonal ini tadi? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Yang banyakan milih gambar bulat ya? Iya, Pak, lingkaran. Oke, yang tadi milih lingkaran, coba lihat. Mengapa kok Anda tadi milih gambar lingkaran? Nih, gambar lingkaran. Apa artinya ini? Inilah orang-orang yang menyukai yang bulat-bulat. Berarti Anda menyukai donat, roda, tuh. Paham maksudnya? Tidak, Pak. Ya, maksudnya ini permainan. Jadi Anda jangan terlalu tegang. Itu tadi hanya sebatas permainan. Oke. Selanjutnya, biar Anda nggak terlalu tegang, biar rileks nih. Kita masuk tahapan berikutnya ya. Tadi hanya selingan aja nih, game nih. Kita masuk ke kontrak perkuliahan, sistem penilaian, silabus, dan referensi. Oke. Tolong Anda screenshot, disimpan ya. Ini kontrak perkuliahannya. Kita tatap muka sebanyak 16 kali. Pertemuan ya, sebanyak 16 kali pertemuan. Betul nggak nih? Halo? Kita sebanyak 16 kali pertemuan. Nah, pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, materi. Pertemuan keempat, evaluasi. Pertemuan 5, 6, dan 7, materi. Pertemuan 8, UTS. Pertemuan 9, 10, dan 11, materi. Pertemuan ke-12, kuis. Pertemuan 13, 14, dan 15, materi. Pertemuan ke-16, UAS. Sudah disimpan belum ini? Sudah, Pak. Sudah. Mbak Nuraila udah disimpan? Sudah, Pak. Oke. Jadi ini kita masuk materi kalkulus. Ini materi ilmu matematika yang pusing, tapi jangan khawatir. Bapak nggak terlalu ngangkat tema-tema yang berat. Kita buat yang ringan-ringan aja ya ke depannya. Biar Anda nggak pusing gitu. Oke, selanjutnya sistem penilaian. Anda perhatikan. Presensi atau kehadiran itu 10%. Tugas mandiri atau kelompok 30%. Kuis 1 dan 2 10%. UTS 20%. UAS 30%. Setuju nggak kira-kira dengan kontrak seperti ini? Anda pelajari dulu. Gimana? Setuju nggak kira-kira kontraknya model seperti ini? Berarti Pak, untuk kuisnya kan ada 2 kuis. Poin 5% setiap 1 kuis. Ya, 5% setiap 1 kuis. Ya Pak, betul. Apa ini? Presensinya 20, tugas mandiri kelompoknya 20. Terserah. Apa seperti ini? Kira-kira setuju nggak dengan pola yang Bapak tawarkan ini? Kalau saya setuju, tapi nggak tahu yang lain. Mbak Nuraila setuju? Yang setuju tadi siapa yang setuju? Nuraila, Pak. Ya, yang lain gimana? Presensinya 20 aja, Pak. Iya, Pak. Kalau bisa. Kalau bisa gimana? Presensinya diturunin, ditambahin 10, Pak. Jadi dari tugas mandiri. Oke, presensi 20, tugas mandiri 20. Ya, Bapak juga setuju itu sih. Yang lain?
Pak, setuju pendapat Wahyu, Pak. Pendapat Mas Wahyu ya? Iya, Pak. Oke, jadi Mas Wahyu tadi apa namanya? Ininya 20 gitu ya, yang present sini ya. Oke. Baik, kalau ini udah setuju berarti presensi 20. Terus apa namanya? Ini terus tugas mandiri 20 ya. Oke. Coba dicatat aja. Presensi 20, tugas mandiri 20, kuis 1 dan 2 10, UTS 10, UAS 10. Oke. Selanjutnya untuk penilaian sama 81 sampai 100 itu A. 71 sampai 80,99 B. 61 sampai 70 C. 41 sampai 60,9 D. 0 sampai 4 E. Setuju nggak dengan penilaian seperti ini? Angka mutunya seperti ini? Setuju, Pak. Setuju ya, memang umumnya seperti ini ya. Kalau A itu jelas di atas 81 lah. Itu A. Yang lain setuju nggak? Setuju, Pak. Oke, Mas Eran setuju. Mbak Nurlaila setuju nggak? Iya, Pak. Oke. Kalau setuju, udah Anda simpan tadi. Oke. Jadi Anda perhatikan silabusnya untuk materi kalkulus itu menyangkut 6. Anda screenshot ya, simpan ya. Yang satu sistem bilangan, yang dua fungsi, yang ketiga diferensial, yang keempat penggunaan diferensial, yang kelima integral. Integral itu kebalikan dari diferensial. Nanti ada materi Bapak jelasin. Yang keenam penggunaan integral. Tuh. Udah ada screenshot? Sudah, Pak. Sudah, oke. Jadi silabusnya ini. Sekarang kita masuk materi bab 1. Perhatikan, oh ini nggak ada ya, langsung ke sini aja ya, nggak ada. Nanti kalau pas langsung belajar. Ini referensinya. Tolong Anda screenshot. Ini referensi untuk buku materi kalkulus. Udah disimpan? Sudah, Pak. Udah ya. Yang lain udah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah. Kembali ke ini tadi yang Anda perhatikan. Nah, sistem penilaian. Jadi tadi yang presensi tadi berubah jadi 20, yang tugas mandiri jadi 20. Anda perhatikan di sini. Kunci Anda itu dapat nilai bagus. Bagus itu minimal B lah ya. Itu satu, kehadiran Anda harus full. Kalau Anda rajin hadir, otomatis Anda kan tahu kalau ada tugas, kalau mau ada kuis, ya kan? Nah, kalau Anda rajin hadir, berarti di sini kurang lebih 50% udah di tangan Anda. Anda tahu tugas dan tahu kuis, akan ada kuis. Nah, ini udah jelas. Kalau Anda kehadirannya itu penuh, penilaian itu 50% udah di tangan.
Karena dengan adanya Anda hadir, Anda dengar langsung ada tugas. Ini mau ada kuis, ya kan? Nah, setelah itu ada tinggal ngikutin UTS sama UAS yang bobotnya 20-30. Itu jelas pengumumannya udah jelas tuh. UTS, UAS. Tapi jika ada mahasiswa yang tidak rajin hadir, walaupun dia UTS sama UAS itu nilainya besar, belum tentu lulus. Paham maksud Bapak? Paham, Pak. Oke. Jika Anda kehadiran itu bagus, pada saat UAS nilai Anda kecil, Bapak garansi Anda lulus. Paham ya? Paham, Pak. Ya. Jika Anda kehadirannya itu bagus, pada saat Anda UAS, nilai Anda tidak bagus, Bapak garansi Anda pasti lulus. Paham ya maksud Bapak ya? Paham, Pak. Paham. Maksudnya, kalau Anda rajin hadir, UAS pasti Anda ngerti masalahnya, soalnya pasti ngerti. Nggak mungkin orang Anda rajin hadir, UAS-nya kecil itu nggak mungkin. Karena ibaratnya kita menghadapi suatu peperangan, Anda sudah tahu medan perangnya. Kalau Anda ini rajin hadir. Ya, dengan Anda rajin hadir, Anda rajin mengerjakan tugas, bahkan Anda rajin ikut kuis, otomatis. Pada saat Anda UTS maupun UAS, Anda sudah menguasai semuanya. Makanya kunci utama itu di kehadiran. Kalau Anda rajin hadir, pasti yang lain rajin. Itu aja. Sepakat dengan saran dari Bapak ini? Sepakat, Pak. Oke, kalau sepakat. Baik, kalau sepakat, sekarang ini masih ada waktu kurang lebih 1 jam. Kita sampai jam 12 ya? Iya, Pak. Sampai jam 12. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan seputar pertemuan kita. Ini aja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ada, Pak. Yang lain kalau mau nanya? Sudah tidak, Pak. Kalau untuk sistem penilaian sudah paham, Pak. Bagaimana? Ada pertanyaan yang lain? Ada, Pak. Silakan. Tadi itu, Pak, mengenai bukunya, itu wajib dimiliki nggak, Pak, satu-satu atau orang? Nah, sekarang kan sudah ada namanya e-book atau buku elektronik. Ada juga perpustakaan digital. Ya kan? Nah, Anda bisa download buku referensi itu dari perpustakaan digital. Itu. Jadi Anda tidak harus beli bukunya, tidak. Itu Anda bisa cari referensi lain di internet ya, Pak. Digital. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang bertanya lain? Silakan. Silakan kalau mau bertanya yang lain. Mas Ahmad Baru mau nanya enggak? Belum, Kak. Silakan mau nanya, bebas nanyanya.
Oh ya Pak, untuk ini Pak, kita bikin grup WA gitu nggak Pak? Ya, oke. Sekarang ini kan kita yang ikut kuliah ini kan 2 jurusan ya, IF sama TI ya. Nah, iya Pak. per jurusan Anda silahkan membuat grup WA. Nanti kan Anda di Zoom ini kan bisa saling chat nih. Nah, chat, terus yang apa namanya, yang satu jurusan bisa langsung buat grup WA, nanti disampaikan ke Bapak. Tuh. Tapi kalau grup itu digabung boleh nggak Pak? Nggak boleh, harus terpisah. Harus terpisah. Karena di absensi pun Bapak polanya terpisah. Gitu. Jadi nggak boleh digabung. Ini harus terpisah. Oke Pak, ya, Pak. Oke, yang lain silakan bertanya. Grupnya nanti silakan dibuat ya. Anda silakan chat secara ini, secara apa? Secara japri silakan di sini. Nah, jadi apa namanya? Nanti Anda buat grup sendirilah kan gitu. Ada pertanyaan lain silakan, Bapak. Tunggu. Belum ada pertanyaan? Mungkin sudah Pak, sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak. Itu ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, sekarang sebentar. Buat ini, siapkan kertas 1 lembar masing-masing untuk pertemuan kita aja, perkenalan nih kita nih. Udah kertas sama pulpen siapkan. Oke, udah? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, sebentar. Kalau sudah, Bapak siapkan ininya. Udah ya, sudah disiapkan semua. Anda tulis bab 1. Sudah? Dengar nggak suara Bapak yang lain? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Ya. Bab 1.
Ini ditulis di anu ya, kayak buku catatan itu ya, untuk ini untuk Anda coret-coret lah. Bab 1 sistem bilangan. Bab 1 sistem bilangan. Sudah? Bawahnya 1.1 bilangan real. Sudah? Sudah, Pak. 1.2 bilangan imajiner. Satu titik 3 bilangan kompleks. Sudah semua, Mas? Tadi sebelum bilangan kompleks apa, Pak? Bilangan imajiner. Imajiner. Oke. Jadi bab 1 sistem bilangan. Yang 1.1 bilangan real. 1.2 bilangan imajiner, tulisannya ya. 1.3 bilangan kompleks. Udah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, yang kedua, bab 2 yaitu fungsi. Tulisannya fungsi. Sudah? Sudah, Pak. Bab 2, bawahnya fungsi. Sudah ya? Oke. Sudah, Pak. Terus bawahnya 2.1, fungsi dan grafik. Sudah? 2.1 fungsi dan grafik. Sudah? Sudah, Pak. Oke. 2.2 operasi pada fungsi. Sudah? Sudah, Pak. Ya, Bapak ulangin ya. Bab 2 fungsi. Bawahnya 2.1 fungsi dan grafik. Bawahnya lagi 2.2 operasi pada fungsi. Ini perlu Anda ketahui. Di era digital ini, kelemahan anak-anak sekolah itu di matematika. Karena semua serba digital. Sedangkan matematika itu perlu masih pakai coret-coretan kertas dan pena. Jadi Anda untuk mengerjakan itu masih perlu pakai coret-coretan. Karena ini ilmu matematika. Oke, bab 3. Diferensial. F-nya double. Diferensial. Bab 3, bawahnya diferensial. Sudah? Sudah, Pak. Dalam kurung turunan. Jadi kalau ada istilah turunan itu namanya diferensial ya. Dalam kurung turunan. Oke, sudah? Sudah belum? Bab 3 bawahnya diferensial. Dalam kurung turunan. Sudah?
Bawahnya? Tiga titik satu. Turunan fungsi aljabar. Di layar kelihatan nggak? Sudah Pak, sudah kelihatan. Kelihatan ya? Dah. Ini sudah ditulis tadi, sistem bilangan. Bilangan real, bilangan imajiner, bilangan kompleks. Coba di screenshot, bab 1. Sengaja tadi Bapak suruh nyiapin kertas sama pulpen, biar Anda itu ada kegiatan senam tangan sama senam mata. Udah di screenshot, tadi copy? Sudah Pak. Oke. Bab 2, silakan. Bab 2 ini fungsi. 2.1 fungsi dan grafik, 2.2 operasi pada fungsi. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah. Bab 3, diferensial atau turunan. Nih, Anda copy. Sudah disimpan? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, yang bab 4, penggunaan diferensial. Bab 3 udah tadi ya? Sudah, Pak. Bab 3 udah disimpan? Sudah, Pak, sudah di screenshot. Oke. Sekarang bab 4. Penggunaan diferensial. Silakan di screenshot. Screenshot copy. Sudah? Mas Ahmad sudah nyimpennya? Sudah, Pak. Ya, oke, sekarang bab 4, bab 5. Silakan di screenshot, integral atau anti turunan. Integral atau anti turunan. Ada konsep dasar integral, integral tak tentu, integral tentu. Mas Erlan sudah disimpan, Mas? Halo, Mas Erlan, sudah disimpan? Mas Reza udah disimpan ini, yang bab 5. Pak, tadi bab 4-nya, Pak. Gimana?
Tadi yang bab 4, Pak. Ketinggalan. Oke. Coba di-screenshot dulu. Biar cepat. Atau ditulis, nggak apa-apa. Sudah, Pak. Oke. Bab 4, bab 5 udah belum? Sudah, Pak. Nah, yang lain sudah semua, bab 5. Sudah ya? Oke, terakhir bab 6. Penggunaan integral. Sudah, Mas Erlan? Mbak Nurlaili udah? Sudah, Pak. Oke. Ada berapa bab materi kita? 6, Pak. 6, ya. Ada 6 bab. Anda perhatikan. Bab 1, sistem bilangan. Bab 2, fungsi. Bab 3, diferensial atau turunan. Bab 4, penggunaan diferensial. Bab 5, integral. Itu lawannya dari turunan atau lawannya dari diferensial. Bab 6, penggunaan integral. Oke. Sekarang perlu Bapak jelaskan. Di sini Bapak tidak akan membuat Anda mikir berat. Udah jelas lihat judulnya aja, Anda udah kayak duluan ini, namanya kalkulus ya. Nah, jadi dalam ilmu matematika itu bagaimana konsep ini kita wujudkan dalam konkret. Jadi Anda tidak ngantuk atau tidak pusing kalau Anda belajar matematika. Mbak Kartika udah disimpan semua tadi? Udah. Oke. Sekarang pertemuan kita yang pertama ini, Bapak hanya bisa berpesan ke Anda. Kedepannya untuk mengikuti mata kuliah Bapak tidak akan mengasih materi yang terlalu berat. Bapak kasih materi yang ringan-ringan, biar Anda nggak terlalu terbebani dengan adanya mata kuliah kalkulus. Tuh. Ini aja belum belajar materi aja udah kelihatan lesu ngantuk ya. Ini. Oke. Kalau sudah mencatat semua, ini kita kembali ke kontrak kuliah tadi. Jadi itu absensi 20, ya kan tadi kesepakatan kita? Benar nggak tadi kehadiran atau absensi 20? Iya, Pak. Ya, kehadiran 20. Terus kuis, bukan, tugas mandiri atau kelompok 20, betul Mas Osama? Iya, Pak, betul, Pak. Kuis 10, UTS 20, UAS 30. Betul. Mbak Laila udah benar ini tadi kontraknya? Sudah, Pak. Nah, oke ya. Kalau udah paham, sebelum pertemuan awal ini kita tutup, ini perlu Bapak pesankan. Tadi waktu absen pertama, tak lihat ada 14, ada 13 yang hadir. Sekarang tinggal 11. Jadi 2 yang hadir ini entah kuotanya, tapi posisi dia meninggalkan grup. Harapan Bapak, kalau Anda sudah menghadiri mata kuliah, absensi itu akan dihitung jika Anda ikut mengikuti mata kuliah ini sampai selesai. Nah, misalkan Anda yang penting hadir, udah di absennya sama Pak Komar nih. Atau Anda tinggal, Anda sibuk mainan game atau yang lain. Di ending Bapak lihat, oh ternyata yang keluar
ABC. Itu sama aja absen Anda Bapak anggap gugur. Tuh. Jadi di situ yang perlu Anda pahami, jika Anda sudah masuk ke Zoom meeting, Anda harus ikuti sampai selesai. Itu penghitungan absen seperti itu. Oke, ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Ada, Pak. Ada ya. Pokoknya pesan Bapak, seberat apapun mata kuliah yang disampaikan di kampus kita, buatlah hati Anda tuh menyukai atau senang. Jangan dibuat beban. Itu aja pesan Bapak. Atau dibuat enjoy. Oke? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri. Sebelum Bapak tutup, Bapak minta maaf jika tadi Pak ada kata-kata atau penyampaian Bapak yang kurang berkenan di hati Anda sekalian. Sampai bertemu di minggu berikutnya, kita langsung belajar ke materi. Anda tetap semangat, jaga kesehatan, dan fokus terhadap aktivitas sehari-hari. Bapak akhiri, Billahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.